Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan saya Winda Apriani dengan NIM 2186206192. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai akan menjelaskan materi tentang pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Yang pertama, pengertian perubahan sosial. Setiap orang dapat memberikan definisi tentang perubahan termasuk perubahan sosial. Kita juga dapat memberikan definisi berdasarkan sudut pandang kita masing-masing. Kita dapat meninjaunya dari sudut pandang teknologi, pendidikan, sosial, budaya, atau bahkan agama. Namun demikian, secara definitif, pengertian tentang perubahan sosial sangatlah banyak. Para sosiolog maupun antropolog telah banyak mempersoalkan mengenai pembatasan pengertian perubahan-perubahan sosial dengan kebudayaan. Berdasarkan definisi-definisi yang ada, dapat dikemukakan beberapa pemahaman perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Kingsley Davis. Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa dalam perubahan sosial yang mengalami perubahan adalah struktur sosial dan sistem sosialnya. Yang berikutnya adalah Samuel Koenig. Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intem maupun sebab-sebab ekstem yang menimbulkan perubahan. Yang kedua, proses perubahan sosial. Dalam masyarakat, keseimbangan merupakan suatu hal yang menjadi harapan dan tujuan bersama. Dalam prinsip keseimbangan ini, antar lembaga kemasyarakatan terdapat posisi yang saling mengisi sehingga tercipta masyarakat yang damai dan tentram. Apabila dalam masyarakat terjadi perubahan, maka akan terjadi suatu penyesuaian. Dengan demikian, manusia baik secara individu maupun kelompok juga akan melakukan penyesuaian terhadap suatu perubahan. Apabila manusia tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan, maka ia akan tersisih dan tertinggal. Sebagai contoh adalah modernisasi yang telah menyentuh sebagai wilayah di Indonesia, menuntut individu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya, individu maupun kelompok masyarakat memperbaiki diri untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial, misalnya melalui pendidikan. Faktor-faktor terjadinya perubahan sosial. Kita pasti sudah mengenal hukum sebab akibat, di mana ada sesuatu pasti ada penyebabnya. Ada langit dan bumi, pasti ada kuasa prima yang menciptakannya. Begitu pula ada gejala-gejala sosial, pasti ada penyebabnya. Penyebab dari perubahan sosial itulah yang dinamakan sebagai sumber perubahan. Sumber-sumber perubahan sosial merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor inter dan ekstem. Keduanya faktor ini yang menjadi dasar dari terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Di samping itu juga ada faktor individual yang disebut agent of change. Faktor internal. Faktor internal ini disebut juga dengan istilah faktor sosiogenik, yang artinya masyarakat itu sendirilah yang merupakan sumber perubahan sosial. Adapun dimaksud dengan masyarakat di sini dapat kolektif dan dapat pula individual. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang terdapat di luar masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang ketiga, bentuk-bentuk perubahan sosial. Hampir semua gejala-gejala sosial dalam masyarakat merupakan perubahan sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak diciptakan masyarakat.
Tidak ada garis tegas yang membedakan perubahan sosial dan perubahan budaya, meskipun fokus pelajaran kita adalah perubahan sosial, sehingga kalau kita membicarakan perubahan sosial pasti membicarakan perubahan budaya. Walaupun demikian, dapat saja terjadi sebuah perubahan kebudayaan tidak mempengaruhi perubahan sosial, misalnya perubahan model pakaian, bentuk kesenian, atau perubahan tari-tarian tanpa mengubah lembaga kemasyarakatan dan sistem yang telah ada. Perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk perubahan, yakni perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentenan-rentenan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dinamakan evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan perubahan masyarakat. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Revolusi yakni suatu perubahan sosial yang terjadi secara cepat yang mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan serta dikehendaki oleh masyarakat. Revolusi juga disebut perubahan secara besar-besaran dalam aspek yang mendasar. Waktu berjalannya revolusi bukan diukur oleh berapa bulan atau tahun berlangsung, melainkan ditentukan oleh tingkat revolusi yang terjadi. Yang keempat, ciri-ciri perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama adalah tidak ada masyarakat yang statis. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan baik secara cepat maupun lambat. Ini berarti bahwa tidak ada satupun masyarakat yang diam, stagnan, atau mandek. Meskipun suatu masyarakat tinggal di dalam hutan terpencil tanpa pengaruh dari luar sama sekali, akan tetapi mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena ada hakikatnya manusia memiliki naluri untuk mengubah nasibnya agar lebih baik dan menjadi cita-cita mereka. Yang terakhir, arah perubahan sosial. Perubahan sosial masyarakat bergerak dari kontinum tatanan lama menuju pada tatanan baru sebagai suatu arah perubahan. Pada umumnya, arah perubahan sosial budaya dapat menuju pada hal yang baru sama sekali, atau kendala juga kembali pada tatanan lama. Perubahan kembali pada tatanan lama dapat disebabkan oleh perubahan baru yang tidak sejalan dengan harapan mereka sehingga menghendaki kembali ke tatanan lama. Sebagai contoh, reformasi di Indonesia telah menimbulkan perubahan di berbagai bidang. Namun demikian, ada kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh proses reformasi, maka mereka mendambakan kembali pada tatanan lama dan bahkan berusaha mengembalikan kejayaan masa lampau tersebut. Unsur-unsur pokok revolusi adalah adanya perubahan yang cepat, dan perubahan tersebut mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan-perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa rencana. Ukuran kecepatan suatu perubahan yang dinamakan revolusi sebenarnya bersifat relatif, karena revolusi dapat memakan waktu yang lama. Demikianlah penjabaran materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.